Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan berdiskusi mengenai buku ajar yang telah dibagikan oleh Bapak Profesor Dr. Hando Syahrial, MED, PhD, dan Ibu Dr. Isaura Shirley Pamela, SPD, NPD. Perkenalkan, saya Nisha Hanim dengan akhiran NIM 086 dan teman-teman Saya Bella Rahmawati dengan akhiran NIM 087. Saya Rizka Mentari dengan akhiran NIM 093. Saya Loin Siahaan dengan akhiran NIM 095. Baiklah, nah kenapa sih di bab 1 pada buku ajar desain pembelajaran SD yang sudah dibagikan ini tuh penting untuk kita diskusikan? Nah, karena di bab ini itu nanti membahas mengenai desain pembelajaran. Nanti ada contoh alignment-nya, nanti mengenai keselarasan antara tujuan, aktivitas, serta asesmen, di mana nanti ketiga hal tersebut itu harus selaras. Kemudian juga nanti juga akan membahas mengenai pembelajaran yang mendalam, yaitu bermakna, elaboratif, reflektif, dan transfer. Kemudian akan juga membahas mengenai tahapan pembelajaran, yaitu dari PJBL, OBE, dan juga deep learning. Jadi kami akan berdiskusi sekarang. Iya berarti dulu. Oh iya, OBI. Oke, jadi teman-teman di sini apa aja yang tahu tentang OBE? Ada pengertian juga nggak sih kan? Iya. Terus ada ciri-ciri, tujuan, sama contohnya. Contoh-contoh. Jadi siapa yang tahu tentang pengertiannya? Mungkin Aku dulu lah. Aku mau jelasin. Jangan dulu deh pengertian. Nah, menurutku itu OBI itu ada ini loh, pendekatan pendidikan yang menitik beratkan pada hasil akhir pembelajaran atau capaian pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Nah, di OBI ini menekankan ketercapaian kompetensi, kemudian mencukupi pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang relevan dan terstruktur. Kemudian dalam penerapan OBI ini menuntut adanya keselarasan antara profil lulusan, kemudian proses pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Di dalam OBI ini, pembelajaran dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, kemudian dengan nilai yang autentik atau berkelanjutan. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kalian, ada yang mau nambahin gitu? Tujuan kan tadi juga ada. Apalagi selain pengertian apa? Ciri-cirinya ada juga sih. Ciri-cirinya itu kan mungkin berfokus pada luaran atau yang biasa disebut dengan outcome. Nah, keberhasilan itu diukur dari apa yang mampu dilakukan siswa setelah kita sebagai mahasiswa lulus dalam keterampilan dan pengetahuan, bukan seberapa banyak materi yang kita selesaikan. Nah, tujuan yang jelas itu terukur. Capaian pembelajarannya juga ditentukan secara spesifik dan dapat diukur. Ciri yang selanjutnya mungkin berpusat kepada mahasiswa, di mana pendekatan pendidikan menyesuaikan pengalaman belajar untuk membantu mahasiswa itu mencapai kompetensi yang ditetapkan, bukan sekedar dosen yang mentransfer ilmu. Penilaian kinerja, penilaian tidak hanya di ujian tulis atau pada presentasi kita, kayak misalnya kita lagi di depan. Terus selanjutnya itu kurikulumnya berkelanjutan. Maksudnya itu kurikulumnya dirancang dan dievaluasi terus-menerus berdasarkan masukan pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi keterkaitan dengan industri. Lulusan ini dibentuk supaya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Mungkin tujuannya ya, tujuan OBI itu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agar lulusan siap menghadapi dunia kenyataannya.
Kemudian tujuannya itu yang pertama fokus pada hasil belajar. Nah, ini nih siswa itu benar-benar mencapai kompetensi, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya yang bukan hanya sekedar menyelesaikan materi kurikulum. Kemudian ada juga meningkatkan kompetensi nyata. Lulusan ini diharapkan tidak hanya hafal teori tetapi mampu mengaplikasikannya dalam situasi real atau dunia nyata, membuat mereka lebih mandiri dan adaptif. Kemudian ada juga kesesuaian dengan dunia kerja, memastikan hasil pendidikan selaras dengan kebutuhan industri. Kemudian perbaikan berkelanjutan, yaitu menerapkan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan ketercapaian kompetensi. Nah, ada juga untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong siswa untuk aktif belajar, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ya, mungkin itu aja sih dari... Mungkin ada yang mau nambahin? Kayak contohnya gitu. Oh iya, contohnya tadi kan udah jelasin pengertian, tujuan, dan sebagainya tadi kan. Nah, mungkin kita perlu tahu contohnya juga kan. Contohnya itu mungkin kalau dalam kurikulum, kalau kita kan di universitas ya, di perguruan tinggi itu misalkan dari rumusan CPL-nya itu misalkan dari program studi teknik informatika. Misalnya mereka tuh merumuskan lulusan mampu merancang aplikasi perangkat lunak berbasis AI yang aman dan efisien. Dengan mata kuliah itu dibentuk mata kuliah pemrograman berbasis AI yang khusus mengajarkan keterampilan tersebut, bukan hanya teori kecerdasan buatan. Kemudian contoh dalam pembelajaran itu misalnya kalau tradisional itu kan misalnya guru menjelaskan pembelajaran materi itu 2 jam misalkan. Nah, nanti itu kan siswa hanya mendengarkan atau mencatat kan. Nah, kalau di OBI itu guru memberikan studi kasus nanti. Nah, nanti siswa dibentuk per kelompok. Nanti mereka dibagi per kelompok dan diminta untuk memecahkan masalah tersebut sebagai dengan dosen sebagai fasilitator atau guru nanti sebagai fasilitator yang hanya membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam contoh penilaian itu misalkan contohnya dalam kelas public speaking misalnya. Nah, asesmen itu bukan berupa ujian pilihan ganda, melainkan siswa itu dinilai kemampuannya menyampaikan pidato persuasif dengan struktur yang jelas, data pendukung, dan organisasi efektif dengan audiens. Jadi gitu sih menurut aku contoh yang aku tahu. Mungkin ada yang mau nambahin? Ini cuma informasinya. Itu. Jadi berarti OBI itu kayak akselerasi apa ya, kayak hasil gitu nggak sih yang di hasil akhir dari pembelajaran gitu yang dibaguskan gitu. Jadi siswa tuh paham kan. Ya gitu. Oke, mungkin kita udah ya kali ya OBI tadi apa tadi panjangannya? Outcome based education. Oh iya. Oke, sekarang karena OBI tadi mungkin kita udah paham, jadi kita lanjut ke deep learning apa? Deep Deep learning ya? Oke, kita lanjut ke deep learning kali ya. Oke, jadi siapa dulu nih yang mau bahas deep learning? Baca dari situ. Udah. Apa ini? Ini deep learning dulu ya? Iya, deep learning. Gak apa. Enggak, kan deep learning kan? Tadi Oke. OBE udah OBI kan tadi ya. Oke, kita lanjut ke deep learning. Oke, jadi deep learning pengertiannya apa teman-teman? Siapa nih yang mau bahas pengertian? Tadi udah ya. Duluan. OBE. Oke, Rizka, silakan. Nah, konsep deep learning ini diperkenalkan oleh Marton dan Saljo dari Swedia sejak tahun 1976 dan terus berkembang sampai dengan saat ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang sering kita kenal itu banyak didukung oleh deep learning. Pembelajaran mendalam adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin yang memanfaatkan jaringan saraf berlapis-lapis untuk menyelesaikan tugas dengan presisi tinggi. Kemudian pembelajaran mendalam ini
deep learning ini ditopang oleh 3 pilar yang pernah kita pelajari sebelumnya itu. Ya, ada pembelajaran mindful learning, terus ada pembelajaran bermakna dan pembelajaran menyenangkan. Nah, kalian tahu nggak sih apa ketiga pilar tuh? Apa berarti? Yang mindful ya. Mindful itu ya, mindful, joyful sama sama ya? Joyful, apa ya? mindful, joyful, Meaningful, joyful. Oh, ya, 3. Jadi berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Iya. Oke. Ya, dijelasin nggak sih yang mindful itu apa gitu? Kalau mindful itu kayak lebih berfokus ke itu gak sih, ke kayak mana kita aktifkan kelas kita, kayak mana kita membangun suasana di dalam kelas supaya peserta didik itu kayak bisa nyaman di dalam kelas itu, jadi kayak nggak monoton gitu. Nah, Iya. terus kalau pembelajaran bermakna Ini tapi lupa ya. Bermakna. Kalau bermakna itu yang mindful lagi. Mindful ya? Bermakna bukan yang mindful tuh bermakna. Iya. Kayak bermakna kan harusnya. Benar. Kalau bermakna. kalau pembelajaran yang bermakna itu mungkin pada dasarnya pembelajaran yang harus memberikan pengalaman sama siswa nggak sih, kayak supaya siswa itu kayak pembelajaran ini bermakna untuk kita, nggak kayak Lewat aja. cuma Iya, lewat cuma- dijelasin kayak Nggak berkesan gitu kan? Nggak ada kesan gitu. jadi kayak bukan hanya terlaksana kayak gitu aja. Nah, kalau pengalaman belajar yang menyenangkan harus diawali dari guru yang menyenangkan. Jadi kayak mungkin kita belajar lah gimana supaya di kelas itu kita bisa ngatur siswanya, kayak suasana kelas bisa jadi lebih Iya, menyenangkan. jadi lebih Kayak hidup lagi gitu. main. Jadi Belajar belajar itu sambil menyenangkan. Iya. Jadi mungkin intinya itu kayak setelah siswa mengalami pembelajaran yang bermakna, mungkin mereka kayak dapat membuat refleksi, mungkin kayak apa pelajaran atau pengalaman atau bagaimana hikmah yang bisa diambil dari pelajaran itu. Enggak sih. Terus kalau joyful, Joyful itu kan pembelajaran yang menyenangkan kan? oke. Joyful itu tuh intinya tuh kayak apa sih, peserta didik itu aktif nggak sih? Iya. Habis itu nggak hanya fisik tapi ya pikirannya juga. Ya kan, iya kan ya. Iya. Jadi siswa menikmati kan setiap pembelajaran gitu, nggak bosan Nggak bosan, gitu. Nggak bosan, nggak terpikir aja. Jadi Banyak siswa nggak sih kayak mungkin kita kan semester 3 udah banyak observasi gak sih iya. ditanya Siswanya stres. Terus ya bukan ya kayak gimana ya ngomongnya? Nggak stres. Makanya jadi Nggak paham. PR juga nggak sih kalau kita nanti jadi guru, biar gimana caranya bikin pembelajaran tuh menyenangkan gitu kan, biar siswa itu aktif gitu. Jadi Tertarik mau belajar. iya, mereka tertarik. Apalagi sekarang kan anak-anak kan handphone aja gitu kan, terus jadi tuh kalau cuman baca buku doang mereka tuh Belajar cepet bosan. kerjaan juga bosan. Cepet bosan. Jadi gimana guru tuh ngatur biar siswa tuh tetap happy. Kadang juga kalau misalnya belajar pakai proyektor dikira cuma nonton kan. Karena kebiasaan nonton lewat layar, berarti ya nonton gitu. Terus juga kalau joyful tuh pertanyaan reflektifnya itu untuk mengetahui kayak apa peserta didik ini udah tahu apa belum merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya tuh kayak apakah dia tuh termotivasi gitu kan. Terus juga apa dia terlibat aktif gitu. Kayak gimana ya? Kita jelasnya misalnya kita kan punya media gitu kan yang bisa ditarik-tarik. Dia kan berarti main fisik juga kan dia. iya Habis itu selain itu juga apakah pembelajaran yang dia lakukan gitu kan, misalnya kan aku nih sebagai siswa nih, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu apakah pembelajaran yang saya lakukan itu mengikuti pengalaman yang menyenangkan gitu nggak sih kalau joyful tuh? Kalau meaningful itu kan guru nantinya tuh membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru dengan yang apa ya, yang mereka sudah tahu. Misalkan
mereka belajar penjumlahan nih. Jadi guru tuh nggak cuma ngajar 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Itu kan bosan dan susah gitu buat siswa itu paham gitu. Jadi bisa misalkan dibuat dia jadi sesuatu yang lebih menyenangkan, dikaitkan dengan sesuatu yang sudah siswa itu tahu, misalkan 1 ayam ditambah 2 ayam gitu kan. Jadi tuh siswa tuh bisa lebih tahu gitu, bisa melihatkan, memikirkan gitu. Oh, 1 ayam ditambah 2 ayam, jadi mereka tuh bisa membayangkan ada berapa ayam gitu. Berarti tadi yang 3 pilar itu menekankan guru untuk kreatif, mencari media-media atau yang pengalaman nyata siswa lah sih. Biar guru tuh keluar dari zona nyaman yang hanya terpaku dengan buku. Bosan. Iya. Jadi PR sih buat guru. Mungkin contohnya kayak misalnya ya, pada pembelajaran IPA kan kita ada ngajarin anak SD kayak misalnya tentang manfaat air dalam kehidupan. Mungkin di SD itu pada mindfulnya mungkin memperkenalkan gimana konsep air itu, dari mana sumbernya, dan mungkin kita bisa menggunakan gambar untuk menunjukkan kepada siswa. Nah, pada meaningful mungkin kita bisa menyuruh siswa itu untuk berdiskusi mengenai berita tentang banjir, komitmen untuk berhemat air, dan juga untuk ngajarin siswa itu untuk menanam pohon lagi. Terus pada joyfulnya mungkin kita bisa ngajak siswa itu kayak membuat proyek, misalnya itu kayak buat alat penjernih air, atau mungkin kita ngajak mereka untuk mengeksplor dunia alam, entah ke sungai atau kemana, pokoknya dalam panduan kita. Ada lagi? Berarti mungkin kesimpulannya mungkin kayak deep learning itu kan namanya juga deep kan, berarti sesuatu yang mendalam gitu. Jadi pembelajarannya itu lebih mendalam, nggak hanya kayak dasarnya aja, tapi benar-benar dipelajari secara lebih mendalam gitu. Terus pengalaman juga. Iya, sesuai pengalaman. Terus apa juga yang 3 komponen tadi itu juga penting kan, mindful learning, joyful learning, sama meaningful learning. Supaya siswa itu nggak bosan-bosan kali. Kita udah tahu lah kayak mana waktu kita SD. Iya kan? Tapi ya sih kayak waktu observasi itu kan buat media karena siswanya kayak bosan gitu. Iya. Jadi kayak monoton buku terus, buku dikit-dikit buku. Gimana Kak? Apalagi gen-gen sekarang gen Iya, apa kan udah Dikit-dikit HP. iya, AI udah banyak juga. Kalau dibelajar tuh cuman buku, mereka bosen. Banyak tuh lewat layar, tapi kalau lewat layar juga nanti mereka malah main-main. Jadi gimana caranya tuh belajar tuh bisa efektif gitu. Makanya ada deep learning, pembelajaran secara mendalam, tapi juga tetap bermakna, berkesadaran, dan juga menyenangkan bagi siswa-siswa. Kayak gitu. Jadi gimana? Ada lagi? Apa ya? Deep learning. Cuma itu dah sih. Karena kan udah kita bahas yang pas 3 pilar tadi. Dan mana dia udah kebuat. Jadi dan ketiga itu tadi tuh harus ada nggak sih Kak? Kalau cuman belajarnya cuman menyenangkan, Iya. tapi nggak berkesadaran, itu juga nggak bisa kan? Kok aku nggak bener-bener harus ada gitu ketiganya, menyenangkan, bermakna, berkesadaran, itu tuh harus selaras, harus ada gitu. Apa kita langsung ke PJBL ya? Langsung aja lah, Dak. Oke, ada. Oke, karena deep learning tadi kita juga udah paham ya, udah banyak contohnya juga tadi kan, kita udah ke observasi ke SD juga, kita udah lihat langsung juga. Jadi kita lanjut ke PJBL deh. Oke, jadi PJBL itu apa guys? Model ini nggak sih pembelajaran apa yang kayak gunain proyek. Dia tuh
pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata kayak kita buat media kayak gitu nggak sih juga? Tapi JBL kan? Iya, Jadi dia kan tugas-tugas project gitu ya. based learning kan, project based learning berarti belajar itu berbasis project. Simpelnya gitu lah, Iya. intinya gitu ya, biar gampang buat nginget. Terus kalau ke JBL nih kan ada kayaknya kalau nggak salah tuh ada beberapa karakteristik. Kalau nggak salah yang pertama tuh berpusat kepada siswa kan. Jadi tuh siswa tuh berperan aktif, bukan gurunya terus yang ngomong kayak metode ceramah gitu kan. Kalau PJBL tuh itu siswanya, misalnya guru nggak jelasin dulu atau apa, dia duluan yang ini. Kalau di kuliah kan kayak presentasi gitu kan. Kalau SD mungkin kalau SD untuk kelas tinggi nggak sih biasanya kayak gitu? Iya sih, bener. Kalau kelas-kelas awal kayaknya belum deh. Terus kemudian ada kayak yang kedua tuh karakteristik tentang masalah di dunia nyata. Nah itu tuh pembelajaran dimulai dengan pertanyaan, misalnya kayak apa ya, kita misalnya mau bahas tentang metamorfosis gitu kan. Ntar siapa sih yang di sini udah pernah lihat kupu-kupu? Kalau untuk kelas rendah ya pertanyaan kayak gitu kan. Terus nanti kan jadi dari situ kita tuh bisa jelasin ada metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Kalau kupu-kupu kan ada larva, pupa kayak gitu kan. Nah kemudian itu yang ketiga itu ada kayak menghasilkan produk. Nah menghasilkan produk tuh berarti kan proyek kan. Kita tuh kalau untuk kelas 4 atau berapa itu mungkin dia bisa disuruh buat kayak bukan media sih, dia tuh nanti kalau nggak gurunya ngasih media, terus nanti dia disuruh nempel-nempel kayak puzzle gitu. Itu nggak sih, itu juga bisa. Kalau nggak siswanya disuruh gambar kayak metamorfosis itu juga. Itu aja sih kalau misalnya karakteristik utamanya. Terus kan juga ada tahap, kalian siapa ada mau jelasin? Kemarin tahap-tahap pernah nggak sih kita bahas waktu Iya. semester 3 sama Ibu Iya, Shirley juga? sama Ibu Dokter Shirley juga ya. Mungkin. Siapa yang mau jelasin mana itu? Kebetulan kita juga udah belajar semester sebelumnya. Mungkin yang pertama itu kemarin identifikasi masalah yang autentik ya. Mungkin mahasiswa itu harus mengawali proyek dengan mengidentifikasi masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pembelajaran di sekolah dasar. Masalah yang dirumuskan itu dalam bentuk pertanyaan pemantik yang relevan dengan kondisi kelas, karakteristik peserta didik, serta konteks kurikulum. Di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan proyek memiliki nilai yang autentik dan bermakna pedagogis. Mungkin yang kedua itu perencanaan desain pembelajaran. Mahasiswa itu menyusun rancangan awal desain pembelajaran yang meliputi seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, model dan metode pembelajaran, media sumber belajar, serta rencana asesmennya. Tahapan ini mungkin menekankan untuk kita berpikir secara pedagogis dan berkeselarasan antar komponen pembelajaran. Yang ketiga itu penjadwalan dan pembagian peran. Mahasiswa menyusun jadwal pengerjaan proyek dan membagi peran dalam kelompok itu secara proporsional. Mungkin tahapan ini bertujuan untuk melatih kita kayak memanajemen waktu, melatih tanggung jawab kita sebagai individu, serta melatih kerjasama kita dalam tim. Yang keempat itu pengembangan produk dan monitoring, di mana mahasiswa itu mengembangkan desain pembelajaran menjadi produk nyata berupa paket pembelajaran SD. Terus kemudian dosen melakukan monitoring dan memberikan umpan balik secara berkala untuk memastikan proyek ini cocok enggak gitu kan. Terus yang kelima itu kita disuruh untuk menguji coba produk ini atau yang biasa disebut micro teaching, di mana produk desain pembelajaran diuji melalui kegiatan micro teaching ini. Mahasiswa mempraktikkan pembelajaran sesuai rancangan yang telah dibuat. Tahapan ini mungkin berfungsi sebagai kayak bukti awal kelayakan efektif enggak desain pembelajaran kita ini. Terus yang keenam, mungkin kalau kurang efektif mungkin bisa direvisi berbasis bukti, di mana mahasiswa itu pasti akan melakukan revisi desain pembelajaran berdasarkan hasil micro teaching yang sebelumnya.
terus melakukan observasi dan melakukan umpan balik dengan dosen dan teman-teman yang ada di kelas. Terus yang ketujuh itu mungkin melakukan presentasi dan ekspo produk, di mana mahasiswa itu mempresentasikan dan memamerkan produk akhir desain pembelajaran ini, di mana tahap ini bertujuan itu kayak lebih mengembangkan kemampuan kita dalam komunikasi akademik, refleksi profesional, serta penanggung-jawaban kita dalam pedagogis atau produk yang akan kita hasilkan. Mungkin sih. Oke, jadi tadi ada berapa tahapan ya? 6 apa 7 ya? 7. Tahapan itu sama dengan sintaks. Iya ada sih. Sintaks semuanya 7 apa 6 sih kita? 7 sih. Tuh, 7 ya? enggak bawa ibu catatan. Apa ibu catatan? Tadi Soalnya ini materi lain. kalau itu tuh yang identifikasi yang kamu bilang tuh kayak itu kan yang waktu kita absen apa di SD kayak apa sih identifikasi masalah. Kita tengok dulu apa masalah mereka. Iya. Cari solusi. Terus ada solusi. Analisis, cari solusi. Terakhir Gitu kan. Makanya kita kemarin kayak kita disuruh revisi gak sih, revisi hasilnya ini, terus nanti kalian antar ke SD. Iya, kan ada list ya, ada usulnya gitu kan. Tuh. kecil. Nah, PJBL ini supaya bisa dijalankan itu tuh ada beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama itu pendidik memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua itu pendidik bertanggung jawab untuk melakukan penguasaan materi sehingga dapat memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga itu pendidik setidaknya harus terampil memotivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Dengan begitu, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut atau proyek yang sudah dijalankan. Nah, yang keempat itu tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang cukup sehingga siswa atau kelompok siswa bisa terpenuhi kebutuhannya. Yang kelima itu ada pendidik harus memastikan peserta memiliki kesesuaian waktu proyek dengan jadwal atau kalender akademik agar kegiatan proyek tidak bentrok atau mengalami hambatan tertentu. Jadi berjalan dengan lancar. Itu ada beberapa syarat juga ya berarti? Iya. Sangat ribet. Iya sih, soalnya tahapannya juga banyak. Soalnya ini juga proyek kan. Jadi memang ada perlu syarat juga. Oke, mungkin kan setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi di PJBL ini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau kelebihan itu bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. Karena kan anak-anak suka ada kegiatannya kan, di proyek kan ada kegiatan, mereka jadi lebih tekun. Terus suasana belajar jadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif membuat sesuatu. Kemudian keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek itu semakin terasa. Jadi mereka terbiasa untuk membuat suatu proyek gitu. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik karena kan mereka berkelompok kan. Jadi pastinya mereka harus komunikasi sama teman kelompoknya, ini mau gimana, cara bikinnya gimana, hasilnya gimana gitu. Dan yang terakhir kelebihannya itu melatih sifat kolaboratif dalam kelas. Jadi siswa bisa bekerja sama, jadi nggak individualisme gitu. Kemudian kelemahannya, nah kalau kelemahannya itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim kecil. Karena kan bikin proyek kan berarti butuh alat untuk menghasilkan sesuatu, jadi lebih butuh peralatan gitu. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu juga lebih lama, jadi guru tuh harus bisa mengondisikan kelas itu tetap kondusif karena untuk bikin sesuatu pastinya butuh waktu lah ya. Kemudian perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Misalkan gurunya jelasin tentang pengertian aja, tiba-tiba disuruh bikin proyek, jadi sini bingung dong, apa yang mau dibikin. Kemudian proyek akan terhambat jika peserta didiknya
pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Kalau anak-anaknya introvert gitu kan gak berani mau ngumpulin data, jadinya bakalan sulit gitu. Kemudian project based learning dan problem based learning kan mirip, tapi mereka tuh beda. Nah, perbedaannya itu meskipun mereka mirip tapi beda, tapi perbedaannya itu kalau project based learning, yang namanya project berarti nanti siswa itu harus menghasilkan sesuatu produk atau project dari hasil kerja mereka, karena kan project based learning. Sedangkan kalau problem based learning itu siswa harus menyajikan solusi untuk masalah yang diberikan, karena itu kan problem. Jadi gampang sih buat mengidentifikasi perbedaannya. Kalau project berarti ya buat project gitu. Kalau problem mereka Menyelesaikan. iya begitu deh. Ya, kita kan tadi udah bahas OB, terus apa deep learning sama PJBL gitu. Tadi tuh kalau OB tuh apa sih ya? OB hasil ya? ya, outcomes education. Outbased Outcome based education. OBE. OB. OBE itu fokusnya ke hasil ya, hasilnya kan Iya. outcome, seperti hasil akhir dari pembelajaran itu. Tapi kadang kalau itu kan ada yang siswa misal dia tuh udah di apa sih namanya, kan paham nih materi hari ini, matematika lah contohnya. Oke, matematika. Iya kan, kalau misalnya matematika gurunya ngasih contoh ini, terus udah ngejelasin ini, tapi kalau misalnya soalnya beda dikit, pasti tuh siswanya nggak paham kan? Iya, bener sih. Sering kan makanya siswa kan sering bilang kayak penjelasannya apa, latihannya Iya, apa, apa. beda gitu ya. Tapi tuh sebenarnya tuh masalah itu tuh bukan salah siswanya ya, kadang sih. Itu tuh ada itu di masalah desain pembelajaran yang dirancang sama gurunya, bisa jadi kayak gitu juga sih. Tapi bisa jadi juga karena kan penjelasannya tuh misalkan guru menjelaskan 1 aja cuma penjumlahan kan. Soalnya mungkin lebih penjumlahan juga tapi lebih panjang mungkin. Jadi cuma mungkin dibuat lebih panjang agar siswa tuh bisa apa ya, menganalisis gitu loh, dia menganalisis sendiri, cuma nggak ngikutin apa yang guru bilang, mereka nggak bingung. Jadi nggak ada analisis kan. Mungkin ada sih. Terus apa lagi ya? Kalau yang kalian tahu tuh kayak desain pembelajaran untuk SD itu apa sih? Kan desain, berarti Iya. kan desain. Kayaknya Desain desain kan? pembelajaran di SD itu kayak bukan sekedar kita nyiapkan materi, kita membuat soal, kita menyusun RPP. Mungkin dalam desain pembelajaran ini ada 3 komponen utamanya. Kayaknya tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, juga ada asesmen atau penilaian. Nah, ketiga hal itu harus selaras. Oh iya, tadi yang kayak kurang-kurang gitu kan tambahan. Tapi aku masih itu deh bingung yang soal sintaks deep learning PJBL ya? JBL. Oh iya, PJBL. Apa Tapi sih? aku bingung, itu apa namanya? Misalkan base learning kan mereka mirip kan? Iya. Tapi sintaknya itu beda. Aku suka Sintaks. ketukar sih dari 7 gitu. Kak, apa sih sintaks PJBL? Ada 6 atau 7? 6. Berapa tadi? 7 ya? 7. Iya 7. Berarti kalau base learning 6 ya? Kalau yang PJBL apa tuh? Apa 7? PJBL 7. Nah, Apa aja kalau tuh? PBL? Yang tadi apa ya tadi, yang identifikasi masalah, terus Beda-beda nggak sih waktu itu kan? Ibu itu juga nyari gitu. yang identifikasi masalah, terus perencanaan desain pembelajaran, terus penjadwalan dan pembagian peran, pengembangan produk dan monitoring, uji coba produk atau micro teaching, revisi berbasis bukti, dan yang terakhir itu presentasi dan ekspor produk. Kalau itu yang deep learning itu kan ada apa ya, pembelajaran mendalam itu ada kayak bermakna, elaboratif. Yang di buku ajar itu loh, yang di buku ajar itu ada bermakna, elaboratif, reflektif, sama transfer. Menurut kalian, gimana tuh pendapat kalian mengenai bermakna, elaboratif, reflektif, serta transfer?
Kalau bermakna dijelasin nggak sih? Iya, kan udah kita jelasin kan, meaningful tadi. Ya. Elaboratif. Elaboratif. Elaboratif berarti berarti Elaboratif itu Siswa itu gak hanya menjawab gitu, nah tapi bisa menjelaskan. Misalkan ada soal, nah dia tuh bisa tahu itu tuh jawabannya dari mana gitu, dan bisa membandingkan dan mendiskusikan. Nah contohnya itu mengapa cara A dan cara B itu sama, hasilnya sama, kan banyak itu, apalagi matematika kan pasti ada yang cara A, cara B gitu. Kemudian ada juga cara mana yang lebih mudah, pastinya kan siswa kan milihnya yang lebih mudah. Iya. Oke, terus reflektif itu gimana biar ada apa ya? Kayak aku biasanya contohnya sih, misalkan kayak di akhir pembelajaran gitu kan, misalkan siswa nanti disuruh buat tulis 2 hal yang dipahami dari pembelajaran gitu. Misalkan mereka habis belajar kan, jadi tuh nanti guru Ya, dipertimbangkan lagi nggak sih? Iya. Mereka kayak merenung dulu terus kayak dipertimbangkan siswa lagi. Iya, jadi gitu. Terus juga nyatet mungkin satu hal yang mereka bingung dari pelajaran hari ini. Yang transfer transfer itu artinya itu nggak sih? Artinya siswa bisa kayak gunain pengetahuan di situasi lain. Iya. Transfer. Iya, ini juga mentransfer gitu. Beda ya transfer uang. Kayak contohnya dari buku ke kehidupan nyata. Ya kan bisa aja kan? Dan keempat ini tuh harus selaras gitu kan, harus kayak seimbang dan selaras gitu. Menurut kalian kalau nggak selaras apa yang akan terjadi? Kalau Kurang keempat efektif. gitu, PJBL. Kurang efektif. ya, pembelajarannya di planningnya tuh jadi nggak, Tujuannya tidak tercapai. iya, kan ada tujuan jadinya tuh nggak tercapai. Siswanya juga mungkin kurang paham materi. Itu sih. Apa ya? Terus di buku ajarin kan kita sempat dikasih tugas juga kan, buat portofolio gitu kan, nyari masalah itu. Kita kan pernah observasi kan di Iya. SD. Kalau di tempat kalian di SD kalian yang kalian observasi masalahnya apa yang kalian temuin? Aku waktu itu apa ya? Di mata pelajaran IPA. IPA. heeh. Aku kemarin mata pelajaran bahasa Indonesia. Aku juga bahasa Indonesia. Apa ya kemarin judulnya? Siswanya tuh kayak kurang memahami metamorfosis. Dia tuh sebenarnya udah kayak belajar pakai proyektor, buku, cuma tuh kayak gurunya kan udah ngajarin yang pakai proyektor. Tapi ya kayak bosan bilang, "Bu, kita tuh ngapain sih? Kita nonton ya," kayak gitu. Iya sih. Makanya kayak harus kayak buat media gitu nggak sih, biar nggak nonton aja Supaya nonton. siswa itu kayak lebih tertarik nggak sih? Kayak misalnya kemarin kita buat media pembelajaran, kayak misalnya kan waktu di SD ku kemarin siswanya itu kayak kurang tertarik gitu sama pembelajarannya, karena kayak lihat buku halaman segini terus baca ini terus kerjakan soal yang ada di buku itu. Nah jadi siswa itu kayak kurang tertarik belajar karena cuma dari buku. Jadi kita membuat media pembelajaran supaya mereka kayak penasaran apa media pembelajaran yang kita buat itu, kayak mana kita menggunakannya gitu. Kalau aku di SD kemarin bahasa Indonesia juga, itu permasalahannya siswa tuh mereka tuh udah bisa baca, tapi kayak nggak paham, soalnya mereka tuh apa ya, belum paham tanda baca gitu, jadi kayak ada titik, koma, mereka lurus aja, mereka berhentinya tuh Kalau di abis satu SD ku paragraf juga gitu. gitu loh, dia kayak sebagian udah banyak nggak sih yang bisa baca, tapi ada satu dua siswa kayak dia nggak bisa baca, tapi dia bisa tahu ini guru, kayak misalnya kan ini tulisannya guru, dia tahu itu guru, tapi dia nulisnya nggak bisa gitu. Nah Oh, berarti cuma tahu Jadi itu paham nggak tahu paham. tapi sulit dalam mengaplikasikannya. iya, harus dilatih. iya, Makanya pakai project. iya, makanya project. BL bisa Ya. Iya.
Terus kemarin kalian buat apa medianya kayak Aku bikin itu sih, kan mereka nggak paham tanda baca kan. Gurunya juga cuma jelasin lewat proyektor juga proyektor juga proyektor, jadi sisanya juga apa ya, mungkin nggak paham gini tapi nggak berani ngomong, jadi akhirnya dilewatin aja. Tapi pas dites mereka nggak bisa baca, bisa sih baca cuman ya nggak paham tanda bacanya? nggak paham. Terus juga berhentinya pas habis satu paragraf gitu, terus pas ditanya jadi apa nih tentang kamu bahasa, mereka bingung kan nggak tahu. Oke, jadi aku bikinnya itu sih media tanda baca, kartu tanda baca gitu, dimana nanti itu kartunya ada bentuk tanda baca sama ada fungsinya. Jadi misalkan nanti saya kasih ke siswa kan, nanti siswa yang dapat kartunya itu disuruh bikin kata atau kalimat, bukan kata sih, kalimat lah dalam menggunakan media tanda baca yang dia dapat gitu. Kalau kalian Aku kemarin apa ya namanya, papan metamorfosis dia tuh kan ini kayak bukan dia mirip puzzle sih, cuman kan buat ada apa ya kemarin metamorfosis kupu-kupu, kata, belalang, kecoa, kumbang. Nah di situ tuh kan nanti dia tuh ada bulat-bulatan kosong kan, itu tuh untuk tahap-tahap kayak metamorfosisnya. Nah nanti tuh siswanya disuruh dibuat per kelompok, dibagikan kan ada 5. Nah terus tuh nanti kelompok mana yang bisa gitu kan, itu tuh aku tuh buat kayak kotak isinya tahap-tahap. Itu tuh tahapnya diacak kan, karena kan kadang telur kumbang terus kupu-kupu belalang itu kan beda, nanti tuh dimasukin sama siswanya. Siapa tahu kan ada yang salah, nanti itu kan itu bisa di apa sih namanya, ditancap. iya dikasih Ditancapin nggak punya aku tuh. iya. Nanti siswanya itu dinancapin yang tahap-tahapnya itu sih kalau aku. Kalau kalian apa medianya? Kalau di SD kemarin itu kan orang itu bahas tentang perkalian pembagian. Nah perkalian itu kan penjumlahan berulang, pembagian kan pengurangan berulang. Iya. Nah tapi mereka tuh cuman hafal gitu, nah hafal tabel kan kita disuruh Oh, hafal iya. tabel Hafal kan tabel. 1 sampai 10. Nah mereka tuh cuman hafal, nggak paham maknanya gitu. Nah jadi pas ngerjain soal itu mungkin di perkalian 1 sampai 3 mereka bisa, tapi di seterusnya apalagi perkalian 8, 9 tinggi-tinggi gitu, mereka itu bingung. mereka bingung, mereka salah. Jadi kemarin tuh ini kan tadi kita bahas juga berfokus pada siswa itu aktif kan. Nah jadi buat papan perkalian, nah itu siswa itu bisa maju satu-satu, misalnya 3 dikali 4, nah itu bisa 3 ditambah 3 tambah 3 gitu sampai 4 kali gitu. Jadi siswa itu paham, merasakan langsung, tidak cuma hafal tabel gitu. Oke. Yang kemarin media putar itu kayak papan putar, karena kan aku membahas tentang cita-cita. Nah pas aku observasi itu gurunya kan cuma nyuruh ngerjain soal yang ada di situ, jadi siswa ini kayak kurang tertarik gitu, kayak kurang tahu banyak tentang cita-cita, kayak mana kita capai cita-cita itu. Jadi aku pakai papan putar itu, jadi nanti cara pakainya itu diputar gitu. Nah terus misalnya dapat gambar guru, terus nanti kita jelasin kayak mana cara capai kita supaya bisa jadi guru, terus apa aja yang perlu kita siapin dalam mencapai guru gitu. Nah Oke. Sebenarnya ini nyangkut-nyangkut juga ya sama apa tadi, PJBL. Iya. karena kan menghasilkan poin juga. Iya. Lihat itu. Tapi menurut kalian itu kan yang udah kita observasikan di SD kalian dulu, emang SD kalian itu permasalahan di SD yang kalian alami apa sih? Nah, aku dulu matematika. Ya karena itu ya bener loh yang dibilang tadi, kayak gurunya ngasih soal ini, terus nanti kalau dikasih beda dikit aku nggak tahu. Ya pasti kita langsung bilang Iya. dicontoh kayak gini soalnya malah Latihan ada. beda, di Apalagi ujian beda. ulangan iya. Iya, aku loh kayak gitu. Sampai waktu itu ada tugas maju, terus aku nanya ke gurunya. Pusing guruku. Aku nanya terus, "Bu, ini caranya bener apa enggak?" Terus, "Ini caranya gimana?" Kan misal dikasih contohnya ini segitiga, terus nanti tugasnya tuh kayak ada gejar genjang lah yang lain kan jadinya Jadi beda kan? nanya-nanya terus aku waktu itu. Apalagi kan kita waktu SD pasti
kayak gunain yang sederhana nggak sih, kayak Iya. cuma papan tulis. Iya, karena belum berkembang. Iya. Jadi ya apa Nggak, kurang minat dalam belajar, kan bosan. iya Fasilitasnya belum ada. Juga gurunya juga belum kayak nyiapin Melek. media pembelajarannya, nggak membuat kita tertarik sama materinya. iya cuma berbasis buku. Iya. Terus lebih terbatas. Kalau menurut kalian, kalau ini kan tadi kelas rendah kan SD, kalau apa ya kayak mata pelajaran atau apalah yang kalian paling senang itu kan belajar menyenangkan, kita tadi Iya. udah bahas apa yang kalian alami, kayak misalnya suka belajar ini karena apa gitu loh. Aku sih suka PJOK. Belajar ya suka PJOK nggak sih? Main Main. perempuan, main laki-laki. Iya, namanya juga anak kecil kan emang Iya. suka main. Jadi suka main. Tapi aku dulu pernah main kasti gitu. Benjol nih kepala. Gara-gara pindah lempar tapi nggak kapok, tetap main Iya. juga. Tapi kan itu belajar, kita kan juga tahu kan ada tekniknya, tapi seru kan. Seru Kan, walaupun akhirnya benjol tapi seru juga. Tapi pelajaran itu kalau belajar itu menyenangkan kalau gurunya tuh bisa Iya. menjelaskannya kan. Kayak MTK tuh bakalan siswa tuh bakalan benci MTK kalau gurunya tuh nggak tahu cara jelasinnya. Jadi tuh kayak aku juga benci deh MTK gitu. Soalnya gurunya tuh menjelasinnya tuh apa ya, kayak cepet terus Kadang ada juga nggak sih siswa yang payah nangkap, Iya. terus gurunya kayak yang lain udah ngerti, ya terus lanjut juga. iya. Aku juga salah satu siswa yang kalau MTK aku juga agak lama masih ngertinya, jadi juga pusing sih aku MTK. Kalau waktu yang udah apa ya kayak medianya tuh udah berkembang, kayak SMA kalian kayak mana? Kalau sekolah SMA kalian kan itu ya pasti udah pakai media-media kayak gitulah. Udah ada media, udah ada apa ya? Apa mata pelajaran yang dulu kalian sukai waktu sekolah? IPA Aku ya? suka kimia. Aku suka kimia. Aku biologi. Aku Karena kami kayak dalam sebulan itu kadang kami pasti ya kayak lakuin praktikum ke ruang laboratorium, jadi kayak kita jadi senang gak sih kita iya sih. ada kegiatan yang membuat kita tertarik. Iya. Tapi kalau biasanya biologi itu pakai mikroskop. Apa sih namanya? Mikroskop. Mikroskop. Iya, kemarin pernah coba pakai itu. Seru lihat hal yang di zoom itu kan kayak wah ternyata daun dulu gini ya kalau di zoom gitu. Seru sih. Bawang juga waktu itu ya. Iya. Kalau kami sih kimia, Aku juga suka tentang kimia. asam basah. Ya kan? Pakai inilah pepsodent. Titrasi gitu. Iya. Tapi aku titrasi sempat gagal berkali-kali tapi akhirnya berhasil. Seru sih. Kalau kami waktu SMA kimia gurunya jarang masuk gitu kan, jadi kami nggak ngerti apa-apa lagi tentang kimia, cuma sebatas kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA. Pas kelas 3 nya itu kami jadi kurang gitu karena gurunya memang agak malas masuk. Apa contohnya tadi kan? Berarti kita harus praktek PJB. Iya, memang harus PJBA. Tapi yang lain juga bisa sih, Iya. tergantung kitanya gitu kan. Kalau aku sih fisika, kalau aku guru fisika dulu mereka lebih mungkin apa ya? Mungkin mereka lebih menggunakan metode ceramah gitu dulu. Padahal kan fisika kan harusnya ada praktik juga kan. Tapi kalau guru aku dulu waktu SMA tuh lebih monoton, lebih kayak cuma jelasin, makanya aku fisika juga gak terlalu ngerti soalnya cuman ya itu cuman ceramah doang, nggak ada praktik, jadi lebih susah buat tengok langsung, dipahami langsung. Apalagi kan fisika kan konsep yang bisa kita coba lihat langsung juga sih sebenarnya. Aku anak IPS jelek. Iya, aku IPS, aku cuma suka geografi. Geografi itu enak loh, dia kan kayak bumi. Aku suka yang belajar itu. Karena juga karena Kalau juga sudah nggak belajar iya. Kan kalau itu kan paling pelajaran lintas minat nggak sih? Iya. Kalau di Iya. IPA, kalau geografi itu kalau di aku dia itu apa ya kayak guruku nih, wis apa dia udah keren kali sih, nggak kayak guru-guru zaman dulu gitu loh. Dia tuh kayak udah lebih maju mungkin ya, karena dia juga apa sih namanya ngajar, tapi sambil kuliah juga lagi kan. Nah waktu itu aku dari kelas 1 sampai kelas 1, kelas 3 ketemu beliau kan. Nah terus
Kalau belajar geografi tuh kami pakai proyektor. Ada namanya apa ya itu? Yang kayak bukan Google Maps ya. Yang bisa di zoom. Apa ya nama? Ada pokoknya aplikasinya di itu. Pokoknya bisa di zoom lah. Google Earth. Apa sih pokoknya ada Google Earth gitu kan. Itu tuh kayak bumi besar. Kan kita kalau misal kita belajar tentang gurun gitu kan. Nanti kita ini kan kayak ada titik. Kita terjun lah yang ada di gurunnya, gurun Sahara. Di situ nanti ke zoom. Jadi tuh kayak nampak semua gitu. Jadi bisa lihat gitu Iya, ya. Terus juga kalau belajar sama bapak itu tuh seru, nggak buku paket itu dipakai, cuman kayak jarang aja gitu. Lebih banyak presentasi, terus buat project sama ya itu kayak ada latihan-latihannya. Latihan soalnya tuh ya udah berbasis teknologi sih. Kayak pakai apa ya namanya waktu itu juga ada lah dia kayak word wall atau apa gitu kan. Nanti kita waktu itu satu siswa maju satu-satu ngapalin ibu kota negara-negara, disuruh nempelin yang kita tahu ya. Habis itu yang nggak tahu ya nanti tetap ada hukumannya. Dia tuh juga belajar tapi kita paham, kita juga senang gitu kan. Terus di geografi ini juga ada ini loh, apa sih, kita gambar. Dia tuh belajarnya tuh sama kayak apa sih, tematik gitu loh. Dia nyambung gitu kan. Waktu itu aku juga belajar ini, disuruh buat peta sama Dena. Di situ kami di sekolahku tuh nggak boleh bawa HP kan, cuman geografi itu lah yang boleh bawa HP. Jadi tuh kalau pelajaran gitu seneng banget, bukan karena kita mau main HP, cuman tuh HP juga kepake kalau misalnya ada kuis atau apa gitu kan. Jadi kita nggak belajar monoton aja. Tapi ada guruku yang karena beliau udah tua, umur 60 lah kayaknya, tapi emang udah tua sih. Kalau belajar tuh cuman baca buku paket aja, kadang tidur. Ya iya kan, tidur. Nggak latihan, nggak esai, cuma Baca doang kan ya? kan baca. Terus tuh nanti kami disuruh ringkas. Waktu itu ada berapa ya, kayak apa peperangan gitu kan. Disuruh buat 15 ringkasan tentang itu. Bayangin dalam satu malam disuruh ringkas itu. Habis itu ya kayak gitu aja kadang ya, karena udah hafal kan. Ada sih emang yang senang. Aku senang sejarah karena nulis. Aku suka Aku nulis. juga dulu suka sejarah Iya. karena kan gurunya itu kayak misalnya jelasin, terus nanti kami disuruh lagi jelasin ke depan satu-satu gitu. Iya. Terus dibuat kayak bentuk peta konsep, terus kami jelasin ke depan. Iya. Itu yang membuat kita tertarik. Iya. Walaupun kayaknya ya gaptek kurang enggak sih? Maksudnya kan kurang ada media atau apa gitu kan. Karena Karena sudah tua juga, jadi ya maklum lah. Kalau kami sih sejarah ke tempat-tempat kayak ke candi di Jambi, itu kan ke candi, terus ada juga ke Bengkulu. Karena materinya ya materi candi gitu, nah jadi kita ngeliat langsung, sekalian dijelasin, nanti buat vlog, tugas. Seru ya jadinya pembelajaran kayak bermakna. Jadi Seru, langsung seru dapat sih, ini bermakna. mindful, meaningful, joyfulnya dapat Langsung. gitu. Nah itu kan juga kan Bulianis Mansa sama Ya dekat lah, ya dekat kan? lah. Iya sih. Tapi kita mulai kayaknya guru-guru yang mulai pakai belajar deep learning, belajar BL apa segala macam itu kayaknya mulai SMA ya. Iya. Kalau SD kita dulu kayaknya masih tradisional gitu kan. Sangat kuno. Sangat kuno. Tradisional loh. Jadi masih modern bisa ramah. Udah Habis itu kalau apa lagi ya, belajar matematika temanku juga enak. Gurunya paham, tapi ya kalau misalnya nggak ngerjain PR kena pukul penggaris, tapi nggak segaris, cuma getok-getok biasa. Tapi itu seru loh bapak itu, namanya kan Pak Uut. Dia kan udah tua kan, cuma enak lah belajar matematika sama bapak itu. Kalau misalnya sekelas kan bisa semua, kami selalu dikasih begitu untuk jajan ke kantin. enak lah kayak gitu Iya, semangat makanya itu jadi semangat. Walaupun misalnya ngerjain PR ya kena hukum gitu kan, cuman tuh nggak kayak yang keras-keras sekali enggak. Terus kayak apa lagi ya, belajar yang enak tuh itu enak di matematika sama itu. Terus aku dulu pernah matematika waktu kelas 1 SMA. Gurunya tuh galak loh. Aku loh mau pelajaran matematika pernah nggak berangkat gara-gara aku belum ngerjain PR. Itu tuh serem cuy. Kayak
kayak gimana ya, setiap belajar matematika tuh aku takut. Jadi aku sama Bu itu kalau diajarin kita nggak boleh nulis, harus lihat gitu kan, harus apa sih namanya, memperhatikan, dan kalau nulis langsung kena marah kayak gitu kan. Nah aku waktu itu pernah loh matematika semester 1 gitu jarang berangkat karena aku takut beneran. Setiap hari Jumat aku izin terus. Itu semester 1 tuh, itu semester 2 nya aku udah berubah. Aku beneran aku berubah. Aku lo memperhatikan, aku lo lihat nilai rapotku, aku lihat nilai rapotku, ya Allah matematika aku jelek banget. Semester 2 oh udah baik. Nah karena aku tuh jadi rajin, karena aku memperhatikan kayak aku pokoknya harus suka gurunya dulu. Ya suka beneran, jadi enak. Kalau sama ibu itu kan yang udah bisa maju kayak rebutan gitu kan, jadi seru lah. Jadi aku di situ sejak itu saya menyukai matematika karena kita harus suka gurunya dulu. Betul sih, emang guru tuh kuncinya. Mata pelajaran tuh sebenarnya gampang kalau gurunya bisa ngejelasinnya, bisa ngebawa suasananya. Jadi itu tuh. Tapi ada loh yang lucu, guru waktu SMP, dia kan guru bahasa Inggris, ya udah tua sih kan. Nah ibu itu tuh kalau ngejelasin atau apa kan harus nulis dulu satu papan tulis besar tuh, semua ditulis dulu. Kita ya diam aja, kita nggak main kan. Tapi kalau misalnya belum selesai nulis di papan tulis itu semuanya, kalau ada yang nyelotok bilang banyak niat sih, langsung dihapus semuanya. Sumpah. Beneran kan, beliau kan nulis nih satu papan tulis materi hari itu kan. Nanti kalau misalnya temenku waktu itu ada cowok, jadi loh kayak gini, banyak nian sih gitu kan. Beliau marah, dihapus semua papan tulis itu. Jadi kita langsung keluar, kan marah kan emang. Habis itu ya udahlah, itu kita minta maaf gitu kan. Emang ada yang bilang emang ibu itu tuh cara ngajarnya gitu, kayak harus dulu nulis di papan tulis semuanya, habis itu dia ngejelasin ke siswanya gitu kan. Ya tapi kan waktu beliau nulis kan kita adalah bosan kalau kita nggak ngapa-ngapain kan. Habis itu ya kayak emang sih disuruh baca, memahami kan. Cuman kan kadang kalau bahasa Inggris tuh kita nggak tahu kan, kalau nggak dijelasin juga atau gimana gitu. Jadi ya udah kayak gabut, nggak tahu, bosen siswanya, jadinya ya kayak gitu. Tapi emang lah itu tuh lucu banget, nggak ada loh guru yang nulis dulu nggak ada. Iya kan, guru kan lucu loh waktu itu. Makanya itu, jadi guru juga harus bisa kayak ngedesain gitu kan. Iya. Agar belajarnya nggak bosan, boring kan. Betul. Jadi PR buat guru-guru sekarang sih. Kita sih cari dulu sih. Oke, udah apa ya? Kita mungkin rangkuman, kita merangkup dulu gak sih yang udah kita Iya. jelasin dalam 1 jam ini tuh tadi intinya kita tuh apa sih? ngapain aja gitu kan. Di bab 1 ini jadinya apa sih yang kita tangkap? Aku tak tahu sih, nggak mutarin guru bilang loh nanti. Enggak lah, serius loh ini. Jadi rangkumannya, jadi di bab 1 ini kan ada OBE, terus deep learning, sama PJBL. PJBL. OBE itu Outcome Based Education. Education. OBE. Apa itu tadi? Jadi Oh, tanya apa itu OBE kan apa? kita belajar apa tadi OBE tadi? Kalau OBE itu kan pendekatan pendidikan, itu loh yang menitik beratkan pada hasil akhir yang udah dijelasin sama Nisha tadi. Hasil dia. Terus apa lagi? Terus tadi apa? Deep learning ya. Deep learning. Kalau deep learning itu pembelajaran yang mendalam. mendalam. Deep mendalam, easy. Easy. Gampang Terus banget. apa tadi ya? PJBL. Apa tadi PJBL? Yang pasti yang akhirnya itu akan menghasilkan proyek. Apa bedanya PJBL sama PBL? Ayo. Kalau tadi kan udah PJBL kan proyek. Berarti kalau PBL itu kan kayak kita tuh ngasih solusi nggak sih? Iya. Kalau PBL problem, kalau PJBL project. Project. Ada nggak sih? Terus PJBL ada 7 tahapan ya tadi kan? Iya. 7 tahap. Terus ada syaratnya juga, ada kelemahan kelebihannya. Tadi yang deep learning tadi kan ada bermakna. Ada 3 pilarnya. Iya, 3 bermakna. pilarnya. Meaningful, Meaningful, joyful, mindful. mindful. Gimana
itu tuh penting gak sih? Iya. Penting banget buat harus ada gitu. Nanti kita kan juga bakal buat modul. Kita juga pernah buat modul kan? Itu juga pernah disampaikan juga sama Bu Isaura kan, harus ada itu. Terus apa lagi? Yang tadi yang elaboratif, kolaboratif, transfer itu juga Itu di deep learning kan? iya, harus selaras kan? Harus sesuai. Terus juga tujuannya, pembelajarannya, asesmennya juga harus sesuai dan bertahap gitu. Udah kah? Udah lah yuk. Oke. Kayaknya udah nggak sih kita Udah nih? sih. Udah kita mungkin yang penting kita udah nangkep lah. Iya, Udah. apa itu? Udah. OBI, deep Learning, learning, sama PJBL. PJBL. PJBL itu menghasilkan proyek, deep learning itu pembelajaran mendalam, OBI OBI itu itu hasil akhir. Hasil akhir. Hasil Oke. akhir lainnya kan? Yeay. Good job. Penutupan dulu guys. Oke, kita tutup dulu deh. Dulu surat cut ya. Biarlah. Oke, baiklah. Itulah diskusi kami tadi mengenai bab 1 buku ajar yang telah dikirimkan oleh dosen. Sekian video diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Hmm.